Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Falah rahimakumullah. Hari ini kajian halaqah subuh, tema kita tentang hakikat hidup. Yang pertama, hidup itu adalah ibadah. Orang yang beriman menjadikan setiap helaan napasnya, setiap detak jantungnya adalah potensi untuk beribadah kepada Allah. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, surah ke-51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah menciptakan kita, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan alam semesta ini tujuannya adalah untuk beribadah. Karena itu jadikan setiap apapun yang kita lakukan bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Paling tidak syarat ibadah itu ada 3. Pertama niat, yang kedua cara, yang ketiga tujuan. Niatnya lillah, caranya billah, tujuannya ilallah. Ya, kalimatnya Allah semua. Nah, kalau itu kita lakukan, maka apapun yang kita kerjakan bernilai ibadah. Ya, jadi ibadah itu sholat iya, pasti itu ibadah. Ya, puasa iya ibadah. Ya, tapi ada ibadah apapun yang kita lakukan bernilai ibadah selama 3 tadi. NCT, supaya gampang tuh. Kita singkat, kita ringkas dengan niat, cara, tujuan. Niatnya lillahi ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Bayyinah ayat 5. Tidaklah Allah diperintahkan kita melaksanakan ibadah kecuali hanya mencari ridha Allah. Kenapa ulama itu mengajarkan setiap yang kita lakukan itu dengan diniatkan karena Allah? Contoh salat, usolli fardhu subhi yang kita lakukan kan, rakaataini mustaqbilal kiblati, adaan makmuman lillahi ta'ala. Puasa yang kita lakukan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhana haji sanati fardha lillahi ta'ala. Zakat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi an waladi wa an zauji fardha lillahi ta'ala. Haji, apalagi ibadah haji, kalimat yang pertamanya pun diawali dengan walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah kita melakukan itu. Jadi karena itu luruskan niat kita. Ya, selama niat kita benar, ya maka bernilai ibadah. Kita bekerja, kita mengajar, kita kuli, kita supir, kita dagang, apapun, kita berumah tangga, niatnya karena Allah, semuanya karena Allah, bernilai ibadah. Ya, dulu pernah diceritakan dalam sebuah hadis, ada 3 orang. 3 orang ini di dunianya hebat, tapi ada di neraka. Aneh nih. Yang pertama, orang yang rajin ibadah, orang yang banyak ilmu, di neraka bukan di surga. Yang kedua, orang yang gemar berinfak, zakat, sedekah, di neraka bukan di surga. Yang ketiga, orang yang membela agama Allah, jihad, di neraka. Ketiga orang ini protes. Ya Allah ya Rabbana, saya ini rajin ibadah, saya ini rajin ngaji, kenapa saya di neraka bukan di surga? Apa kata Allah dalam hadis ini? Kadzabta, kau dusta. Yang kamu lakukan bukan karenaku, tapi ingin disebut ahli ibadah, ingin disebut qari, ingin disebut orang yang berilmu, bukan karena aku yang kamu lakukan. Tempatmu yang layak di sini, di neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, luar biasa dia. Waduh, pemurah banget, dermawan banget. Zakat dia keluarkan. Ya kan? Infak, sedekah, wakaf.
yatim piatu, janda-janda tua dia santuni, janda-janda muda. Ya, titik-titik ya. Allah pokoknya dermawan banget. Tapi kenapa di neraka? Protes dia, ya Allah kenapa saya di neraka? Apa kata Allah dalam hadis itu? Kadzabta, kau dusta. Yang kamu lakukan bukan karenaku, tapi ingin disebut dermawan. Tempatmu layaknya di sini, bukan di surga. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga lebih hebat lagi ini dia. Ya Allah, membela agama Allah, harta dia keluarkan, bahkan nyawa dipertaruhkan. Dia meninggal dalam jihad fisabilillah. Dia di neraka. Dia protes, ya Allah kenapa saya di neraka bukan di surga? Apa kata Allah? Kadzabta, kau dusta, kau bohong. Yang kamu lakukan bukan karena aku, tapi ingin disebut pahlawan. Nauzubillahi min dzalik. Ketiga ini mewakili orang yang hebat dalam ibadah, beramal soleh. Kenapa di neraka? Karena salah niat. Luruskan niatlah kita dalam ibadah. Ya, inilah pentingnya lurusnya niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah war rasul fa hijratu ila Allah war rasul. Faman kana lidunya yusibu amratin yunkiya fa hijratu ila ma hajara ilahi. Asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis ini muttafaqun alaih. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu di antara sahabat yang hijrah ada yang motivasi niatnya beda-beda. Ada yang niatnya karena Allah, karena Rasul dapat pahala. Ada yang niatnya ingin mencari dunia. Kenapa? Karena bisnis di Mekah ini mengalami penyusutan. Jadi pengurangan secara ekonomi ya banget diembargo oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi penyusutan pendapatan. Dia kalau di Madinah mah ya pemasukannya semakin banyak. Niat hijrahnya karena dunia, karena ingin dagangnya laris. Yang ketiga, niat hijrahnya karena ingin dapat wanita yang cantik di Madinah, ingin mempersunting wanita-wanita Madinah, niatnya karena dunia. Akhirnya apa kata Rasulullah? Fa hijratu ila ma hajar ilahi. Hijrahnya karena itu. Kalau karena Allah dapat pahala, karena dunia dapat dunia. Kalau karena istri dapat istri tapi nggak dapat pahala. Karena itu dulu waktu ngaji di Darut Tafsir almarhum Kiai Haji Yusin itu pernah mengungkapkan. Kalimatnya sederhana, tapi itu mengandung makna luar biasa. Kalau kamu santri ya menanam padi, itu tumbuh rumput. Tapi kalau kamu nanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Sederhana itu kalimat, tapi mengandung makna yang luar biasa. Apa maknanya? Kalau kita cari akhirat, dunia akan ikut. Kalau cari dunia, akhirat tidak akan dapat. Nah, itulah pentingnya lurusnya niat. Lurusnya niat. Yang kedua, yang dikatakan ibadah adalah selama caranya sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan syariat Rasulullah, sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW. Niat, cara. Jadi caranya harus sesuai. Mencari nafkah, niatnya karena Allah, tapi korupsi, caranya tidak sesuai, nggak bernilai ibadah, ya kan? Nah, lalu dia berumah tangga, niatnya karena Allah, tapi caranya tidak sesuai yang dicontohkan Rasulullah, tidak bernilai ibadah. Ya, dia berpolitik, niatnya karena Allah, tapi caranya menjegal teman, menghalalkan segala cara, nggak bernilai ibadah. Dia berekonomi, niatnya benar, caranya tidak sesuai, dia riba, renten, dia menipu, nggak bernilai ibadah. Jadi niatnya harus benar, caranya pun harus benar sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Lalu yang ketiga, niat, cara, tujuannya ridha Allah. Kenapa kita diajarkan oleh Rasulullah dalam iftitah kita, dan itu berulang-ulang dalam sholat. Berulang-ulang kan kita sholat. Apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah. Tujuannya mencari ridho Allah. Ya, inilah pentingnya ridho Allah yang harus kita cari. Kalau Allah sudah ridho, nikmat ibadah, nikmat hidup. Ya, jadi hakikat hidup yang pertama, hidup adalah ibadah. Yang kedua, hakikat hidup yang kedua, hidup adalah ujian. Nah, ini sering disampaikan nih. Bahkan seringkali kita baca surah Al-Mulk ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Dialah Allah yang menjadikan kematian, kehidupan, dan agar apa? Agar Dia Allah menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? Ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan Dialah Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi Allah uji kita. Selama kita hidup di dunia ini pasti kita mengalami ujian. Yang diuji itu yang sekolah. Yang tidak sekolah nggak dapat ujian. Yang diuji itu yang beriman. Yang nggak beriman nggak dapat ujian. Dan asyadul bala al-anbiya, yang paling berat ujian itu para nabi. Yang paling susah ujian dialami oleh nabi. Para nabi semuanya nabi. Dan setelah itu sahabat, tabi'in, kemudian orang-orang soleh, syuhada, sholihin, itu yang paling berat mengalami ujian-ujian hidup. Yang nanti usus pembahasannya ini, paling tidak itu kita mengalami ada 7 ujian hidup di dunia. Pertama, ujian perintah Allah. Allah uji dengan perintah. Yang paling berat dialami oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Apa ujian beratnya? Disuruh menyembelih anak kandungnya sendiri, disuruh disembelih, ya, anak kandungnya, padahal anak satu-satunya, puluhan tahun gak punya anak, ketika punya anak disuruh sembelih, suruh bunuh. Kan berat nih ujian, baik bagi Nabi Ibrahim sendiri dan juga bagi Nabi Ismail alaihissalam. Itu jelas dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111. Falamma balagha ma yaqala ya bunayya inni ara fil manam anni asbauka fanzur madza tara qala tif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Masyaallah. Bayangkan kalau seandainya nih Nabi Ibrahim punya anak 15, disuruh sembelih anaknya, paling yang dicari yang paling apa? Yang paling bandel. Cuma ini anaknya satu-satunya semata wayang puluhan tahun gak punya anak, udah punya anak disuruh sembelih. Berat ujian menyembelih, itulah kurban. Makanya kita nggak disuruh menyembelih anak kita, yang disuruh sembelih apa? Kambing, sapi, yang sebentar lagi kita akan melaksanakannya Idul Kurban. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki bisa kurban di hari raya Idul Adha. Nih maaf, kadang-kadang kita ini ya berjibaku bersemangat untuk membeli handphone misalnya yang terbaru, iPad, ya, mobil, motor. Tapi ketika datang perintah Allah kurban, nanti dululah, entar dulu. Iya. Gitu kan? Kadang-kadang begitu kita, ya Allah. Jadi masih ada tawar-menawar dalam taat, berarti ujian kita belum lulus. Ujian perintah Allah. Yang kedua, ujian larangan Allah. Larangan Allah itu ujian bagi kita. Larangan untuk tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan dosa kecil. Dan yang paling hebat ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Digoda oleh wanita cantik, istri seorang raja, permaisuri raja, ya, berduaan di kamar, kaya, punya jabatan, dirayu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dengan tegas mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita. Ada wanita cantik berduaan dengan kita di kamar, tidak berpakaian misalnya, atau pakaiannya tipis, godain kita. Dia punya jabatan, dia punya uang, dia punya kedudukan, godain kita. Wah, berat ini ujian begini, man. Jangankan bapak, ustadz juga berat. Ini dialami oleh Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf selamat dan dia lulus dari ujian larangan Allah. Dia tidak mau berzina karena takut kepada Allah. Lebih baik masuk penjara daripada berzina kepada Zulaikha, tante Zulaikha. Allah, dan itu jelas dalam surah Yusuf. Makanya kita kalau 7 bulan, tradisi kita kan 4 bulan, itu kadang-kadang sering membaca surah Yusuf ini. Supaya apa? Supaya ganteng seperti Nabi Yusuf? Bukan. Supaya akhlaknya seperti Nabi Yusuf, cerdasnya kayak Nabi Yusuf, kemudian imannya kayak Nabi Yusuf, tidak mudah tergoda oleh apapun. Nabi Yusuf itu, Pak, megang uang, megang kekuasaan masalah perekonomian, tapi beliau yang mengatur luar biasa. Nabi Yusuf itu luar biasa itu. Hebat, cerdas, akhlaknya mulia, imannya kuat. Jangan ada seorang bapak-bapak protes kepada ustadz, marah-marahin ustadz.
Ya, Ustadz gimana sih? Katanya kalau baca surah Yusuf, ganteng anak saya seperti Nabi Yusuf. Anak saya dilahirkan oleh istri saya, kok wajahnya nggak kayak Nabi Yusuf? Nah itu. Coba ada bapak sini, coba anak bapak bawa, lalu dipoto, disandingkan atau dideketin, wajahnya sama nggak? Oh ya sama, ya iya, yang cetakannya begitu. Anak itu tergantung cetakannya, ya Allah ya Rabbana. Jadi bukan itunya ya, bukan gantengnya. Ini jangan salah paham. Dibaca surah Yusuf supaya akhlaknya, imannya, cerdasnya kayak Nabi Yusuf. Jadi bukan gantengnya. Kalau ganteng kan bagaimana cetakannya. Allah Akbar walillahil hamd. Ya ini ujian. Hidup adalah ujian. Selama kita hidup, selama kita diuji. Ujian dengan perintah, ujian dengan larangan. Yang ketiga, ujian dengan musibah. Nah, ini lebih berat lagi nih. Dan yang lulus dari ujian ini adalah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub dulunya kaya, jatuh miskin. Nabi Ayub punya anak, keluarga, meninggalkannya. Istrinya pun meninggalkannya. Nabi Ayub dulu sehat, sekarang sakit. Sakitnya apa? Bukan 1-2 hari, 7 tahun lebih dia sakit. Sakitnya lebih 7 tahun lebih dia sakit. Nabi Ayub alaihissalam sakitnya lebih dari virus corona, COVID. Kenapa? Semua orang ninggalin dia. Ya, bahkan seluruh tubuhnya, nauzubillah, belatung semuanya. Tinggal kulit sama tulang doang. Istrinya kan ngomong sama Nabi Ayub, "Bang, abang ini kan dekat dengan Allah, Nabi lagi. Mintalah supaya sehat." Apa jawaban Nabi Ayub alaihissalam? "Hai istriku, malu saya minta sembuh kepada Allah. Allah telah memberikan saya sehat lebih dari 70 tahun. Sekarang saya sakit baru 7 tahun, malu saya berdoa minta sembuh." Ya Allah, Nabi Ayub tuh begitu. Kita jangankan 7 tahun sakit, baru seminggu sakit pilek, ngomong udah kemana-mana, ngeluh mulu. Allah, malu ya Allah. Nabi Ayub malu doa supaya sembuh. Kita pengen banget cepet sembuh. Sehatnya 70 tahun, sakitnya baru 7 tahun, nggak ada apa-apanya kata Nabi Ayub alaihissalam. Makanya dia lulus dari ujian musibah. Nah berat ini kalau kita mana nih? Ini ngomong doang nih juga Ustadz juga ya. Cuma paling kita nyampein ujian musibah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Baqarah 155 sampai 157. Berikan kabar gembira kepada hamba Allah yang sabar ketika tertimpa musibah. Dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang keempat, ujian nikmat. Nikmat-nikmat Allah itu Allah berikan begitu banyaknya, nggak terhitung. Siapa yang lulus? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Allah berikan nikmat kekayaan, kekuasaan, jabatan, bahkan ilmu yang luar biasa yang belum pernah di zamannya. Dapat ilmu apa? Bisa berbicara dengan binatang, bisa berbicara dengan jin, bahkan bisa menaklukkan jin, menaklukkan seluruh binatang. Ngobrol dengan binatang itu biasa. Itu Nabi Sulaiman. Hebat ilmunya, tinggi ilmunya, kekayaannya luar biasa, kekuasaannya, raja dia, nggak ada tandingannya. Apa ungkapan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia Allah. Nggak sombong, nggak cangkuh, nggak angkuh, nggak congak. Hebat Nabi Sulaiman, tapi tetap rendah diri di hadapan Allah. Ini ada karuniamu ya Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini kita kadang-kadang baru punya jabatan RT ya, RW udah petang-peteng, udah kopral jadi tentara, waduh sombongnya, udah punya ilmu silat, wah hebat nih, bela diri nih, wah kemana-mana gitu, udah baru habis gusuran uangnya 1 miliar, waduh itu ada satu kampung Pak, semuanya habis gusuran, uangnya miliaran, beli mobil ada 2, beli motor 5, wah rumahnya, wah itu sampai viral tuh di media sosial. Itu mobil baru berjejer di kampung itu tuh, di mana tuh, daerah mana tuh, masya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Allah, seandainya uangnya diinvestasikan untuk akhirat ya Pak ya, kalau mobil motor habis tuh nilainya ya kan. Coba dia beli tanah, dia bangun pesantren, dia bangun sekolah, masya Allah, dia bangun peradaban ya kan, luar biasa tuh. Ya Allah ya Rabbana. Seperti Al Ustadz Adi Hidayat, 1 minggu buka donasi, seminggu saja Pak bisa ngumpulin uang 30 miliar. Itu Ustadz Hadi Hidayat, luar biasa cerdasnya. Orang memberikan amanah untuk donasi
Palestina 30 miliar hanya satu minggu. Saya ngumpulin duit dari 2018 sampai sekarang baru 800 juta. Dia 30 miliar seminggu. Ini 3 tahun baru 800 juta. Belum selesai pembangunan. Ya Allah, hebatnya. Makanya rajin Bapak. Jadi maaf nih, saya begini ini Bapak yang biar supaya nyari dana. Ini gara-gara begini Pak. Bikin di YouTube, bikin di Facebook, Instagram. Habis ngecor ada yang infak 10 juta. Kan begitu. Makanya Ustadz kok rajin begini. Rajinnya itu. Karena untuk Allah, untuk Rasulnya, dan karena inilah. Mungkin ini yang ngaji cuma 40 orang. Tapi kalau di YouTube kan alhamdulillah baru ya. Baru 188 subscriber. Jadi kalau Bapak punya YouTube silakan di like, di share, di subscriber. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nama YouTube-nya Saifullah Az-Zikra. Karena tabarukan lil Ustadz Arifin Ilham. Karena beliau dulu bikin media sosial namanya ini Saifullah Az-Zikra. Jadi media sosial saya di Facebooknya di halamannya Saifullah Az-Zikra, di YouTube-nya Saifullah Az-Zikra. Itu mudah-mudahan jadi tabarukan dan mengambil berkah, tafaulan. Nah, kembali lagi. Jadi hidup ini adalah ujian perintah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ujian larangan Nabi Yusuf, ujian musibah Nabi Ayub, ujian nikmat Nabi Sulaiman, lulus dari ujian. Lalu yang kelima, ujian dari orang-orang yang zalim, dari orang kafir, orang munafik. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujiannya sangat berat. Beliau berdakwah bukan dilempari dengan amplop, bukan dilempari dengan berkat, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran manusia, dilempari dengan kotoran binatang. Ya Allah, bahkan yang menghalangi dakwah beliau, keluarganya sendiri, pamannya sendiri. Allah sampai mengecam dalam surah Al-Lahab itu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya kan? Saya selana ronjatal hab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidi hablum mimasad. Itu siapa itu? Pamannya Nabi. Keluarganya Nabi sendiri yang menghalangi dakwah, bahkan Allah sampai mengecam. Allah mengecam sampai pasti orang ini masuk neraka. Dan bukan hanya dia, istrinya pun wa imra'atu, istrinya yang sama. Abu Lahab dan istrinya sama-sama yang selalu memboikot dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Itu sampai begitu. Jadi bisa jadi ya keluarga sendiri, orang-orang yang zalim. Orang-orang zalim ini luar biasa. Perjuangan Imam besar Habib Rizik Pak, Masya Allah, kita mungkin gak kuat menghadapinya. Beliau difitnah berkali-kali, dicari-cari terus kesalahannya. Udah denda dibayar. Ya Allah, berkali-kali beliau itu. Sekarang dituntut 7 tahun penjara. Padahal apa kesalahan beliau? Kesalahan beliau karena kritis kepada pemerintah. Kesalahan beliau adalah menegakkan yang hak. Ya kan gak disukai orang-orang zalim kan. Beliau luar biasa. Kalau kita Pak gak sanggup tuh. Ya Allah seperti beliau. Semoga Allah terus jaga beliau. Allah selamatkan, Allah lindungi, amin. Habib Rizik Syihab. Allah Akbar. Nah itu ujian dari orang zalim. Kemudian yang keenam, ujian dari keluarga kita. Dari keluarga kita. Seperti dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana anaknya itu kafir, tidak mau taat kepada Allah, yang disembah berhala. Bahkan ketika diajak naik kapal, apa kata Nabi, kata putranya, saya akan naik ke gunung ini, saya tidak akan tenggelam, hai ayahku. Enggak, saya enggak mau dia. Akhirnya apa yang terjadi? Gunung pun ya tenggelam. Gunung pun tenggelam, apalagi manusia. Dan itu dialami oleh anaknya sendiri yang kafir, Nabi Nuh alaihissalam. Juga dialami oleh Nabi Lut alaihissalam, istrinya sendiri yang kafir. Bahkan yang mengatakan, hai kaum Sodom, tuh di rumah ada laki-laki ganteng. Kaum Sodom ini kan kaum yang suka dengan laki-laki. Laki-laki semua laki-laki, LGBT, homoseksual. Ini istrinya bahkan mengatakan, ini di rumah saya ada. Padahal itu di rumahnya siapa? Malaikat-malaikat yang berwajah manusia, yang bentuknya bermanusia, ganteng tampan. Itu yang disukai oleh kaum Sodom. Disampaikan, inilah istri yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada suaminya. Ini kadang-kadang kita ini maaf gitu, sibuk membicarakan seorang ustadz cerai, seorang anak kiai cerai, kita bicarain, ya Allah, gosip, fitnah kemana-mana, kan melebar kemana-mana kan. Ya Allah, jangankan anak ustadz kiai Pak, anaknya
atau istrinya Nabi pun durhaka, bukan hanya cerai, durhaka. Kalau durhaka itu lebih dari cerai. Bahkan saat itu bukan jadi istrinya lagi, namanya sudah menyembah bukan Allah, ya kan? Lebih daripada cerai, lebih daripada talak 3 lebih. Kenapa? Karena dia sudah musyrikin. Nauzubillahi min zal. Itu Nabi, apalagi kiai, ya, apalagi ustadz. Ini manusia biasa. Allah Akbar. Nah, itu ujian dari keluarga. Yang terakhir, ujian dari pemerintah. Nah, ini juga dari negara. Ujian yang dialami oleh kita ini sekarang luar biasa kan. Allah Akbar. Ini COVID bener ada bener. Corona bener ada. Cuma masalahnya kadang-kadang ya nggak tahu juga begitu. Sepak bola Eropa terus berjalan, yang nonton ribuan orang tanpa masker, berkerumun boleh. Ini haji 2 tahun. Termasuk saya yang ngalamin ya, 2 tahun gak jadi haji ini. Masya Allah, ya Allah ya Rabbana. Alhamdulillah sih kalau kita sholat udah gak jaga jarak lagi. Cuma ini gak ada karpet ini. Kemana ini karpet? Mudah-mudahan besok-besok sampai karpet. Dingin juga ini sholat gak ada karpet ini. Azikro sudah gak ada lagi sekarang. Udahlah, gak ada kopit Ustadz. Alhamdulillah sekarang azikro udah pakai karpet, udah gak pakai masker, paling 1-2 doang gitu ya. Covid ya Covid ada. Tapi kalau kita ke masjid, insya Allah jauh dari COVID, insya Allah dari corona. Yakinilah kita. Allahu Akbar. Kita masa dicuci terus-terusan. Allahu Akbar. Itu ujian. Yang ketiga ini ya. Jadi kembali lagi ke tema tadi, hidup adalah ibadah. Yang kedua, hidup adalah ujian. Selama kita hidup, selama itu kita diuji oleh Allah. Lulus atau tidaknya, lihatlah diri kita. Lihatlah para nabi yang lulus dari ujian-ujian itu. Yang ketiga, hidup adalah sementara. Ya, hidup di dunia ini sementara. Al-Mu'min surah ke-40 ayat 39. Ya, nih, baca nih kalau Ustadz Adi Hidayat emang nggak baca dia mah. Hafal dia mah. Sampai sebelah kanan, sebelah kiri, sampai aduh Masya Allah, ini cerdas amat ini Ustadz, ya Allah ya Rabbana. Semoga anak-anak kita ada yang cerdas kayak beliau nih ya. Ya Allah, Allah lahirkan ulama ustadz baru yang cerdasnya luar biasa. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, coba deh, ya Allah, hafal itu kitab halaman segini. Kalau saya masih baca nih bawa laptop karena nggak hafal. Ya, surah Al-Mu'min ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya qaumi innama hajil hayatud dunya mata wa inal akhirah hiya darul qarar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara. Mata hayatud dunya mata, sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal. Wabtagi fima ataqaddarul akhirah wabtagi fima ataqaddarul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan hidupmu di dunia. Walaupun kita lama, selama-lamanya di dunia paling 100 tahun. Ya, jarang umur 100 tahun. Tapi di Durian Mekar ada umuran lebih, ada 100 tahun. Saya tanya umurnya lebih dari 100, berapa sekarang? Hampir 120 tahun. Ya, Wak Yunus namanya, Wak Yunus tuh. Masih hidup sampai sekarang. Ngajinya luar biasa. Ibadahnya Masya Allah. Wak Yunus itu di Dumek, di Parungkulat. Itu usianya lebih dari 100 tahun katanya. Masya Allah. Hebat tuh ya. Mudah-mudahan umur kita bisa 100 tahun ya. Tapi masalahnya kuat kita 100 tahun. Ya Allah ya Rabbana. Itu Pak. Tapi sementara, walaupun lama pun sementara. Nabi Adam 2000 tahun. Nabi Nuh 1000 lebih tahun. Tapi tetap sementara kan. Walaupun lama pun sementara. Di mana selama-lamanya? Ya. Wa innal akhirah hiya darul qarar. Itulah akhirat. Tempat yang kekal. Tempat yang khalina fiha abada, selama-lamanya. Jadi orang yang cerdas itu melihat dunia ini ya namanya sementara, singkat. Namanya singkat. Ya Allah, ya rasa-rasanya enggak ada waktu untuk maksiat. Rasanya enggak ada waktu untuk berleha-leha dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dunia ini sementara. Nanti di akhirat itu selama-lamanya. Selama-lamanya, bukan 1.000.000 tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, tapi khalidina fiha abada, selama-lamanya. Jadi kalau kita masih berleha-leha dalam maksiat, nauzubillah, berleha dalam menunda-nunda waktu, nauzubillah min zalik. Makanya mumpung masih hidup, mumpung sehat, kita ibadah, mumpung sehat, kita taat, mumpung sehat, kita beramal jariah, berilmu jariah, terus kita tabung untuk akhirat. Karena inilah amal kita sebenarnya. Allahu Akbar walillahil hamd.
Ini hidup adalah sementara. Jadi kalau orang maksiat berarti dia tidak sadar. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dia kumpulkan, dia hitung lagi hartanya, dia kumpulkan, dia hitung lagi, ya. Padahal ketika dia mati nggak dibawa itu sebanyak apapun harta. Walaupun dia punya harta yang bermiliar, bertriliun, kalau dia mati nggak dibawa. Harta itu kan cuma ada 3. Yang pertama kita makan habis jadi kotoran. Yang kedua jadi warisan, direbutin sama anak cucu keturunan kita. Yang ketiga ini harta kita yang kekal selamanya. Apa itu? Harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan. Kita bangun peradaban, bangun Yapina, bangun MI, bangun MTS, bangun Aliyah, bangun pesantren. Itu harta kita, bangun masjid. Itu harta kita sebenarnya tuh. Ya, harta kita sebenarnya itu yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita nanti kurban, yang kita zakatkan. Itulah harta kita sebenarnya. Itulah harta kita sebenarnya. Jadi harta itu cuma 3. Yang kita makan kotoran, yang kita simpan warisan, yang kita berikan untuk kemaslahatan, itulah harta kita. Makanya hidup ini sementara. Yang keempat, hakikat hidup. Ya, orang yang tahu hakikat hidup pasti dia tahu visi hidup, teman hidup, cita-cita hidup, pedoman hidup, falsafah hidup, tugas hidup, dan tujuan hidup. Nah, singkat nih ya, sedikit-sedikit nih supaya selesai sebelum waktu syuruk. Pertama, masih kita lanjutkan ya, bukan pertama. Visi hidup. Visi, susah ada kalimat visi ya. Udah enggak ada. Yang gampang sih tujuan hidup aja deh ya. Terbingung lagi nih, visi hidup, misi hidup susah. Ya, cita-cita hidup. Nah, cita-cita hidup orang beriman apa? Al-Baqarah ayat 207. Cita-citanya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Nah ini Al-Baqarah 207. Ya, yaitu di antara manusia cita-citanya adalah mencari ridho Allah. Mardatillah, cita-citanya. Jadi cita-cita itu punya cita-cita. Orang punya cita-cita jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa? Jadi macam-macam lah. Cita-cita orang beriman adalah mardatillah, ridho Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang luar biasa kita amalkan. Siapa yang berdoa 3 kali maka pasti dia masuk surga. Dia mengatakan 3 kali dalam doanya. Apa itu? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami hanya ingin ridhamu, kami hanya ingin surgamu. Ya Allah, jauhkan kami dari murka-Mu dan neraka-Mu. Dalam hadis Bukhari, siapa orang yang berdoa 3 kali mengatakan ini, maka Allah karuniakan surga dan ridho Allah untuknya. Allah jauhkan dari murka dan neraka Allah. Sampai begitu. Makanya ini biasa doa kita baca ketika bulan Ramadan, ya kan? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu cita-cita hidup kita adalah mencari ridho Allah. Yang berikutnya pedoman hidup. Nah, tadi kan udah dari apa? Pedoman hidup. Harus punya pedoman nih. Apa pedoman kita? Hadza basairul linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinu. Ini Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi kita manusia, petunjuk, rahmat bagi kaum yang yuqinun, yang yakin. Al-Qur'an pedoman hidup kita. Ya, jadi kita baca Al-Qur'an, kita amalkan. Makanya kita harus Quran ini jadi petunjuk hidup kita. Jangan sampai kita baca tapi kita tidak mau mengamalkan isi daripada Al-Qur'an. Ya. Jangan sampai ada kelompok yang zalimun nafsi, ada kelompok yang muktasid. Jadilah kelompok yang terbaik. Apa itu? Sabiqun bil khairat biiznillah. Jadi orang menghadapi Quran ini ada 3, Pak. Ini kelompok yang rusak, yang 2 ini.
Jangan sampai kita ada. Yang terbaik ini yang pertama. Yang ketiga. Ini dalam surah Al-Quran, itu surah Fatir ayat 32. Apa itu dua kelompok terhadap Al-Quran? Pertama adalah kelompok yang zalimun nafsi. Dia tahu Al-Quran itu pedoman hidupnya, ya, tapi dia tidak mau mengamalkan isinya. Mungkin dia baca, tapi dia tidak amalkan isinya. Bahkan dia injek-injek isinya. Allah perintahkan sholat, dia nggak pernah sholat. Allah larang zina, dia zina. Allah larang narkoba, dia lakukan. Allah larang untuk berjudi, dia lakukan. Yang haram-haram dia kerjakan, yang perintah Allah dia tinggalkan. Ini namanya zalim nafsi. Dia zalim bukan kepada Allah, kepada dirinya sendiri. Yang kedua, ya, sikap orang ada yang muktasid. Ini masih mending daripada yang pertama, tapi juga rugi dia. Siapa dia? 50-50. 50-50 itu artinya perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dikerjain. Nah, istilahnya itu STMJ. Salatnya tekun, maksiatnya jalan terus. Dia salat tapi maksiat. Dia puasa tapi berbohong. Dia zakat tapi riba. Dia haji tapi juga korupsi. Ini namanya muktasid. Nauzubillah. Ada nggak tuh, Pak? Paling banyak nih. Negeri kita tuh paling banyak. Ya kan, masya Allah. Nauzubillahi min zalik. Ya. Nah, ini muktasid. Jangan sampai nih. Siapa yang terbaik? Inilah jadikan pedoman hidup kita. Sabiqun bil khairat biiznillah. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam ketaatan, berlomba-lomba dalam meraih ridho Allah, berlomba-lomba dalam mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya bikin berlomba-lomba dalam taat. Allah akbar. Nah, ini ya, ini pedoman hidup. Kemudian yang berikutnya falsafah hidup. Apa falsafah hidup orang beriman? Al-Baqarah 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah, keseluruhan. Janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan ini dulu musuh yang nyata bagi kalian. Jadi falsafah hidup kita adalah masuk ke dalam agama Islam itu jangan separoh-separoh, keseluruhan. Apa maksud separoh-separoh? Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, ibadah dia laksanakan. Tapi ketika berpolitik caranya bukan Islam, ketika berekonomi cara kafir, ketika berumah tangga cara orang Nasrani, ketika dia bergaul dengan cara orang Yahudi, nauzubillah, berarti bukan tidak mengenal falsafah hidup. Falsafah hidup orang beriman adalah ya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan diambil yang enak-enaknya doang. Yang menguntungkan diambil, yang enggak menguntungkan ditinggalkan. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Lalu harus ada dong teladan hidup kita. Siapa teladan hidup kita? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21. Bagaimana kita contohnya? Kita contoh aja Nabi. Kita mah enak, tinggal niru aja, nyontek aja, nggak perlu kita lain-lain. Siapa yang kita contoh? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah itu teladan yang terbaik bagi kalian, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah, orang-orang yang yakin datangnya hari kiamat, dan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teladan hidup kita adalah Rasulullah. Rasulullah berkeluarga kita teladani, Rasulullah beribadah kita ikuti, Rasulullah bermasyarakat, Rasulullah bergaul, Rasulullah berpolitik, Rasulullah berekonomi kita ikuti. Gampang kan, nyontek doang, gampang. Makanya setiap kita memperingati Maulid dalam rangka apa? Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh hidupnya, bagaimana beliau menjadi seorang suami yang terbaik, sebagai seorang mertua yang terbaik, menjadi seorang pemimpin yang terbaik, menjadi seorang pedagang yang terbaik, menjadi seorang yang ahli zikir terbaik, ahli ibadah terbaik, tapi juga dia adalah seorang yang
yang fakir terbaik, orang miskin pun terbaik. Beliau pernah mengalami kaya sekali, pernah mengalami miskin sekali di akhir hidupnya. Kaya ketika masih muda, miskin ketika sudah tua. Beda dengan orang kita, masih muda miskin, udah tua kaya. Kenapa? Karena korupsi. Tapi Nabi kaya, dia berbisnis, waktu akhir hidupnya sangat miskin. Kenapa? Karena hartanya untuk umat, untuk dakwah, untuk perjuangan. Begitu, beda dengan kita kan. Makanya doa Rasulullah yang sulit saya amalkan, dan mungkin kita nggak mau ngamalin. Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan hamba orang yang miskin, kumpulkan hamba bersama orang-orang yang miskin. Coba amalin Pak doa ini. Nggak mau. Pengen jadi orang kaya ya. Ngamalin doa ini mah susah, ini mah Ustaz ya. Allah, enggak ngamalin doa ini aja udah miskin gitu. Allah Akbar. Ini Rasulullah Pak. Rasulullah dapat doa begitu itu, masya Allah. Teladan hidup kita. Ya. Kemudian berikutnya ya, teman hidup. Nah ini harus punya teman kita. Istri bisa, suami bisa, sahabat bisa. Tapi teman kita adalah harus yang seperti ini. At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Shadiqin, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang membenarkan apa yang disampaikan Allah lewat Al-Qur'an, disampaikan Rasulullah lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus punya teman hidup kita. Nah, kalau teman hidup kita punya, karena berpengaruh. Mungkin contoh sederhana, kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita akan tercium wangi. Berteman dengan tukang duren, bau duren. Berteman dengan tukang ikan asin, bau ikan asin. Coba kita kalau berteman dengan ahli tahajud, berteman dengan ahli sedekah, berteman dengan ahli masjid, berteman dengan ahli zikir, berteman dengan ahli ilmu, kita dapat ilmu. Nah, ini cerita belum lama menghadiri akad nikah putra yang kedua almarhum Ustadz Arifin, namanya Muhammad Amr Azikro, ya kan? Datang itu para habaib, Profesor Dr. Habib Ahmad Al-Kab, Kiai Haji Profesor Dr. Didin Hafifuddin. Enggak ada yang nemenin itu. Siapa yang nemenin? Jam 4 udah datang. Bagus, saya datangnya pas jam 4. Alhamdulillah kita nemenin, bisa ngobrol sama para habaib, bertemu dengan para kiai. Oh itu Pak, namanya ngobrol kita dengan kiai, dengan ulama, yang ada hikmah, yang ada nasihat, yang ada, masya Allah. Bahkan ketika beliau bertanya, nama ini siapa? Qalbun Salim As-Syafi'i. Wah, Syafi'i ini, mazhab Syafi'i. Iya benar, mazhab Syafi'i, kata saya. Kata Habib Ahmad Al-Kaf. Padahal Syafi'i itu nama orang tua gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan beliau sudah bersedia. Nanti kita setelah selesai pembangunan Qalbun Salim akan mengadakan zikir akbar setiap bulan Ahad kedua. Insya Allah akan dibuka oleh, insya Allah mudah-mudahan pas waktunya, Profesor Dr. Habib Ahmad Al-Kaf. Mudah-mudahan beliau bisa. Harus hadir, ini orang pondok harus hadir ya. Ya, tapi protokol kesehatan. Kalau udah selesai, kan belum selesai kan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di pembukaan zikir akbar, dan insyaallah nanti rutin setiap bulan. Seperti di Majlis Az-Zikra setiap Ahad pertama, kita Ahad kedua, minggu kedua. Dan insyaallah rutin para ulama saya undang setiap Ahad kedua kita zikir akbar. Insyaallah mudah-mudahan dikabulkan cita-cita ini. Amin. Lalu apa? Ya, falsafah. Jadi kalau kita berteman dengan orang baik, jadi baik kita. Coba dah, kerasa banget kalau berteman dengan orang soleh, jadi soleh kita. Ya Allah ya Rabbana. Tapi kalau kita berteman dengan tukang mancing Pak, misalnya gitu, boleh Bapak mancing, pengennya mancing terus gitu ya. Berteman dengan tukang gapleh, pengennya main gapleh terus gitu. Itu pengaruh, sangat pengaruh Pak. Coba dah, kalau kita berteman dengan orang ahli tahajud, minimal setiap malam kita diingatin, ini hikmah tahajud, ini manfaat tahajud, yuk kita bangun tahajud. Berteman dengan orang yang ke masjid, kita selalu inginnya ke masjid. Itulah pentingnya berteman. Cari teman hidup yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Bukan nggak boleh berteman dengan orang, nggak boleh. Coba kita bisa bawa nggak? Bisa bawa nggak orang yang malas jadi rajin? Kita bisa bawa nggak orang yang nggak ke masjid rajin ke masjid? Itu yang paling bagus malah justru kalau kita mampu. Coba masalah kan iman kita ini sulit begitu kan? Sulit. Itu magnetnya kan lebih banyak yang banyakkan itu gitu daripada kita sendiri. Itu masalahnya.
Ya, bukan memilah-milih teman, enggak boleh kita milih teman, tapi kita berteman kepada siapapun, tapi kita ajak untuk kebaikan. Jamaah rahimakumullah, ini demikian. Masih banyak sekali, insyaallah kita lanjutkan pada Ahad yang bulan depan ya. Ahad ketiga di Masjid Nurul Falah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan. Ini banyak banget tadi kan. Hidup adalah ibadah, hidup adalah ujian, hidup adalah sementara. Ya, pedoman hidup adalah Rasulullah SAW. Tujuan hidup mencari ridha Allah. Teman hidup orang-orang yang baik, orang yang soleh. Pedoman hidup Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya kajian hari ini dan dapat menerjemahkan dalam keseharian kita sehingga kita dibahagiakan oleh Allah di dunia dan di akhirat, dalam ridhonya, dalam surganya, dijauhkan dari bala dunia akhirat, diselamatkan dari orang-orang yang zalim, diselamatkan dari berbagai penyakit, ya, dari berbagai bala musibah yang terjadi selama ini, dan segala cita-cita kita, segala tujuan kita dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati wa karamati wal mujati suratul Fatihah.